Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Amanda Zalfa dan anggota saya Inayati, Zukrufia, Dinda, Livia, dan Angga ingin mempresentasikan penjelasan teori humanistik. Langsung aja dimulai ya. Dari apa itu teori humanistik? Teori humanistik adalah sebuah teori untuk pendekatan belajar yang lebih humanis atau manusiawi. Bukan karena teori lain tidak manusiawi, melainkan untuk memberikan sebuah proses pengalaman belajar yang relevan dengan murid yang bersangkutan. Selanjutnya, yaitu ada pengertian teori humanistik menurut para ahli. Di sini yang pertama ada dari Carl Rogers. Menurut Rogers, menyatakan bahwa proses belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya, tanpa adanya prasangka dari kedua belah pihak. Dengan begitu, proses belajar akan berjalan dengan baik. Selanjutnya ada menurut Abraham Maslow. Menurutnya, proses belajar adalah hal yang penting dan perlu dilalui semua murid dalam proses. Inilah seorang mampu mengenali dirinya sendiri dan mencapai aktualisasi diri. Selanjutnya, yaitu ada dari Arthur Combs, belajar bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu, belajar adalah bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat ruang saja selama hal tersebut membawa hal baik bagi dirinya. Selanjutnya, Selanjutnya, ciri-ciri teori humanistik. Yang pertama itu lebih memfokuskan pada belajar itu sendiri. Yang kedua, adanya peranan aspek kognitif dan aspek afektif. Yang ketiga, mementingkan pemahaman dan pengetahuan dalam proses belajar. Yang terakhir, mementingkan sikap dan perilaku diri kita menjalankan proses belajar. Berikut ada tujuan teori humanistik. Jadi tujuan teori humanistik ini adalah menjadi seseorang yang lebih manusiawi dengan harapan agar bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, mampu memahami diri sendiri untuk meraih aktualisasi diri. Selanjutnya ada manfaat teori humanistik. Individu yang sedang belajar lebih partisipatif, demokratis dan humanis dengan adanya kebiasaan penerapan pendekatan belajar humanistik selama menjalankan proses belajar, individu juga menjadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya untuk bisa menjadi seorang yang lebih baik. Adanya kesempatan dan kebebasan yang sepenuhnya pada murid membuat dia secara otomatis ikut menghargai kebebasan dan pendapat orang lain. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik. Yang pertama, kelebihan itu meningkatkan minat belajar individu. Kedua, membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani. Yang ketiga, membantu meningkatkan kreativitas setiap orang. Yang keempat, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas serta sikap yang baik. Yang kelima, ada mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik pada setiap individu. Yang keenam, mengembangkan individu dan membantu mereka mencapai aktualisasi diri. Dan kekurangan dari teori humanistik ini yang pertama ada memunculkan individualis. Apabila tidak ada kesungguhan dari murid untuk belajar, maka proses belajar pun bisa dianggap gagal. Yang kedua, tenaga pengajar sebagai fasilitator menjadi minim peranan. Yang ketiga, pendekatan belajar humanistik ini tidak dapat digunakan untuk metode pembelajaran praktis. Yang terakhir, akan muncul perbedaan yang signifikan terhadap murid yang satu dengan yang lainnya sehingga timbul kesenjangan. Selanjutnya ada konsep teori belajar humanistik.
Setiap individu memiliki kendali penuh atas kesuksesan dan hasil belajar mereka. Untuk bisa sampai pada hasil yang memuaskan, individu perlu memiliki motivasi yang bisa membuat minat belajarnya meningkat. Motivasi tersebut bisa jadi berasal dari luar atau dalam diri individu. Maka peranan tenaga pengajar di sini sangat diperlukan untuk membantu mereka menemukan motivasi belajar. Dalam proses belajarnya, tiap individu juga harus memperhatikan aspek dari segi kognitif dan afektif yang nantinya akan mempengaruhi mereka dalam proses pembelajaran. Selain motivasi belajar, pengetahuan tentang pendekatan belajar yang humanis juga dibutuhkan oleh guru dan murid, supaya keduanya memiliki pemahaman dan tujuan yang sama. Dengan begitu, hal ini diharapkan bisa menghasilkan kesuksesan sebagai hasil dari proses belajar tersebut. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran sebagai seorang pengajar tentu membutuhkan sejumlah persiapan yang baik dan matang. Sebelum melakukan proses penerapan teori ini, langkah awal sebelum memulai pembelajaran dengan murid, seorang guru atau tenaga pengajar dapat mempersiapkan materi sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah harus disiapkan adalah menentukan tujuan pembelajaran, cari tahu apa yang ingin dihasilkan dari proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, merumuskan materi yang akan dipelajari sesuai dengan tujuan awal. Hal ini berfungsi supaya materi yang diberikan tidak meluas dan menjadi tidak efektif. Hal yang penting selanjutnya ialah melakukan identifikasi sejauh mana kemampuan murid. Amati individu supaya mampu memperkirakan kemampuan analisis daya serap dan perilakunya. Memilah-milah dan melakukan analisis terhadap topik materi yang mana sekiranya murid berminat dan ingin ikut serta dalam pembelajarannya. Guru juga perlu mempersiapkan kerangka fasilitas belajar yang dirancang dengan efektif. Selanjutnya, membimbing murid untuk selalu aktif dalam proses pembelajaran. Lalu, memberikan bimbingan pada murid supaya paham akan makna dan pentingnya pengalaman belajar mereka. Kemudian, mendorong murid untuk sering melakukan penerapan yang serupa, bahkan di luar proses pembelajaran. Lalu, melakukan evaluasi berkala selama proses pembelajaran dalam persiapan materi pelajaran. Para tenaga pengajar juga perlu sesekali melakukan variasi belajar dengan menggunakan media pembelajaran digital seperti yang diulas dalam buku, dan lain-lain. Selanjutnya ada aplikasi dalam pembelajaran. Dalam teori ini, seorang pengajar bertugas sebagai fasilitator. Oleh karena itu, langkah berikut ini merupakan hal-hal yang perlu dilakukan selaku fasilitator. Yang pertama ada pada awal pertemuan, seorang guru dapat memberikan motivasi supaya murid mau dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua ada memfasilitasi sumber materi melalui berbagai media kreatif supaya murid tidak bosan seperti buku atau modul pembelajaran dan perangkat audiovisual. Menjalin komunikasi yang baik dengan murid supaya proses belajar tetap terkendali. Selanjutnya ada mendorong murid untuk semakin meningkatkan kreativitas dan supaya lebih peka terhadap diri sendiri dan sekitarnya. Selanjutnya ada menjaga suasana belajar supaya selalu kondusif. Yang terakhir ada melakukan kegiatan yang mendorong murid untuk selalu aktif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.